ketika data pribadi kita dipakai, misalkan kayak teman menjadikan kita penjamin, berarti kita ini bisa dianggap korban ya? Betul. Dan kita bisa melapor. Bisa melapor. Bisa melapor. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke, halo teman-teman. Hari ini gue agak sedikit berbeda nih ya pembahasan gue di konten kali ini tuh. Jujur sebenarnya ini adalah sebuah keresahan gue pribadi yang pada akhirnya gue mengundang teman-teman kayak yang bisa memberikan informasi lebih jelas kepada gue, dan juga informasi ini ada baiknya gue bagikan ke kalian para penonton Kamar Jerry. Nah, hari ini udah datang di Kamar Jerry podcast atau talk show gitu ya, apalah gitu, terserah kalian, name it. Sebelum kita ngobrol panjang lebar nih ya tentang persoalan yang menjadi keresahan gua hari ini, mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama bro-bro gue yang udah hadir di sini. Ada Bro Michael Sembiring sama Bro Saka dari STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Mungkin bisa kenalan dulu, Bro. Izin memperkenalkan diri, saya mahasiswa Michael Sembiring. Saya sekarang aktif sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan 80 Widya Patriatama. Sama saya mahasiswa Saka dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan 80 Widya Patriatama. Hari ini kita mau bahas ini nih, Bro. Jadi beberapa hari lalu saya tuh kesel gara-gara saya tuh merasa nggak pernah melakukan peminjaman online, pinjol. Saya nggak pernah melakukan pinjol. Tapi tiba-tiba nomor saya tuh ada di pihak pinjol itu, Bro. Ada di pihak pinjol tersebut, terus tiba-tiba dia marah-marah, dia bilang teman saya melakukan peminjaman online tapi menggunakan data saya juga. Nah, maka hari ini nih saya ajak Bro Michael sama Bro Saka tuh untuk edukasi masalah perlindungan data pribadi gitu. Nah, atas kejadian yang saya alami kira-kira gimana tuh, Bro? Jadi sebenarnya pada dasarnya, jadi kita harus tahu dulu apa sih data pribadi itu. Kita harus tahu itu. Jadi artinya dengan kita tahu dasarnya, akhirnya kita bisa memahami dan kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hal itu. Kan gitu. Jadi mungkin biar teman-teman tahu juga semuanya bahwa data pribadi itu adalah suatu informasi yang memang kita miliki secara pribadi, yang sifatnya online maupun secara tidak online. Nah, jadi data pribadi ini seharusnya kita keep sendiri, kita simpan sendiri, dan tidak boleh disebarluaskan tanpa seizin kita. Gitu. Nah, tapi kan kalau bicara soal kayak gitu, mungkin ini nih penjabarannya dulu nih. Data pribadi itu apa aja nih? Mungkin bisa diberitahukan tuh contoh yang paling mudah atau paling gampang tersebar di sosial media, karena sekarang kan era digital gitu. Misalkan. Jadi sebenarnya data pribadi itu yang paling pertama itu data KTP kita. Paling dasar itu. Nah, KTP, alamat rumah kita. Kemudian kalau anak zaman sekarang itu kita punya media sosial, terus postingan-postingan kita. Postingan dalam artian apa? Plat nomor mobil, alamat rumah, kebiasaan-kebiasaan kita yang sifatnya justru ketika ini digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, efeknya akan merugikan kita. Tapi yang masalah sekarang adalah ketika anak zaman sekarang di Indonesia, siapa sih nggak tahu media sosial? Semuanya tahu gadget, nih. Semuanya tahu. Yang nggak tahu malah dianggap. Mereka semua pasti tahu. Tapi yang mirisnya adalah ketika dia tahu media sosial, tapi tidak tahu menjaga data pribadinya. Tapi kan gimana ya? Maksudnya kalau misalnya kita bicara tentang data pribadi yang dimaksud, kayaknya
udah hampir semua nggak sih di posting sekarang ya? Kenapa begitu? Nah, anak zaman sekarang itu fokusnya adalah mencari jati diri, aktualisasi diri di usia remaja dan dewasa yang umur 30 tahun sampai batas 30 sampai 35 tahun. Itu bentuk aktualisasi diri dia. Hal yang paling gampang untuk mengaktualisasi diri adalah dengan menggunakan platform media sosial. Media sosial, benar. Ya. Orang zaman sekarang menggeborkan bahwa media sosial adalah cara kita menyampaikan aspirasi, cara kita menunjukkan kebebasan berpendapat dan segala macam. Tapi justru dia tidak tahu bahwa hal yang dia sampaikan, hal yang dia posting itu justru akan berbalik berbahaya ketika digunakan sama orang yang ingin mengambil keuntungan tertentu. Contoh, saya tahu data pribadinya bro, misalnya nama lengkap saya tahu. Itu tuh. Nama itu lengkap paling, saya tahu. Ya. Yang sekarang itu orang di media sosial itu pakai nama lengkap semuanya lengkap. Iya. Ya kan, rumahnya dia posting rumahnya, halamannya, tempat tinggalnya, dia posting. Ya kan? Yang mungkin kita nggak tahu di sekitar kita follower kita justru melihat kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Oh, gua tahu nih, Jerry setiap jam 9 di sini. Oh, dibacain ya? Dibacain. Itu orang niat jahat itu. Jadi di kepolisian ini supaya bro juga tahu, jangan sampai bertemu niat dan kesempatan. Ketika kesempatan itu ada, itu berbahaya. Niat pasti orang jahat punya dia niat. Ya kan gitu. Ya, tapi kita mematahkan kesempatannya. Benar. Dia dari mana dapat kesempatan? Yang paling gampang dari media sosial. Gue posting gue punya mobil misalnya, gue posting gue main di mana, gue posting sama teman-teman gue. Dan kalau media sosial, ketika saya berteman dengan Bro Jerry, berteman dengan Bro Saka, saya berteman, saya bisa tahu kebiasaan dia. Kalau saya nggak bisa nyerang saya, dia nyerang ini, dia nyerang ini. Dan itu pada kebanyakan tidak terserah si orangnya. Semakin banyak dia dapat data pribadi dari kita, dia akan semakin gampang untuk menguasai kita. Dan apabila data itu sudah dia dapat lumbungnya, dia bisa jadi kita yang bukan kita. Oke. Betapa ruginya Bro Jerry yang di sini kerja, yang di sini baik-baik, tapi ternyata di luar dia dibilang sebagai pencuri. Dia pakai data, nama, muka, media sosial, semua foto, video ada. Baru-baru ini tuh ada ya film di Netflix, Tinder Swindler. Iya nggak sih? Tahu ya? Teman-teman tahu ya? Tinder Swindler. Jadi ceritanya itu tentang dia ngaku kalau dia itu anak konglomerat berlian asal Israel. Jadi ada foto si konglomerat ini sama istrinya, ya kan, berdua. Tiba-tiba dia edit ada foto dia, seolah-olah itu foto keluarga. Itu berarti salah satu yang digunakan. Yang digunakan. Padahal kalau kita pikir-pikir, semua orang sekarang ya mau nggak mau kan nge-share foto pribadi di sosial media ya. Tapi kesempatan kayak gitu aja tuh bisa dari manipulasi data itu ya. Betul. Itu masuknya ke apa? Cybercrime. Kalau cybercrime-nya masuk. Cuman yang difokuskan adalah perlindungan data pribadi. Kalau cybercrime diarahkan ke cybercrime, fokusnya masih kepada asusila, kemudian perjudian online, pencemaran nama baik, pemerasan dan segala macamnya gitu loh. Tapi ketika data bro diambil, kemudian digunakan, itu akan menjadi sebuah kesulitan bagi bro sendiri sebenarnya. Jadi yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan ketika nanti udah ketangkap sama polisi gitu loh. Jangan sampai gitu loh. Karena apa? Sudahlah rugi, ya kan? Waktu juga kita diperiksa juga repot. Kita juga untuk mengembalikan nama kita juga susah. Susah ya, udah jadi bubur. Gitu. Iya. Terus di Indonesia sendiri nih bro, misalkan nih kayak kasus saya misalkan, tiba-tiba data pribadi saya dijadikan penjamin. Kan sekarang kan pinjol gitu ya? Penjamin. Ya kayak gini loh Bro Saka, misalkan teman saya minjam, tiba-tiba saya nggak izin ke saya, tapi nomor saya tuh ada di pihak pinjol. Pas nanti dia nunggak, pihak pinjolnya hubungi saya, dibikinin grup, sayanya dimaki-maki juga gitu. Malah diminta patungan untuk itu. Nah, itu kira-kira saya ini jadinya korban atau apa? Kalau begitu posisi saya. Gimana? Kalau menurut saya sih itu ya
korban juga sih, karena data Mas dipakai itu dari teman Mas yang minjem itu. Berarti tindakannya apa nih kalau dari saya? Sebenarnya seharusnya terkait masalah data pribadi itu tidak boleh seorang pun boleh menyebarluaskan data pribadi kita. Kan sudah saya sampaikan data pribadi itu apa saja tanpa seizin kita, gitu loh. Dan itu semua lagi dirancang dalam rencana undang-undang perlindungan data pribadi. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita ya kan mampu melihat keresahan-keresahan kawan-kawan, gitu loh. Masih dalam masa perancangan? Dalam proses, artinya undang-undang ini kan tidak serta-merta harus kita buat, tidak gampang buat undang-undang. Tapi dalam proses rancangan undang-undang ini menjadikan kasus-kasus yang ada jadi sebuah pertimbangan untuk menjaga kawan-kawan semuanya. Gitu. Berarti untuk saat ini apa undang-undangnya apa dong? Kalau misalkan nih ada laporan misal nih, contoh kayak, wih ini nomor gue malah disebarin atau KTP gue malah disebar-sebarin, harus nah, asalnya jadi sebenarnya terkait masalah permasalahan udah disebarluaskan kemudian disalahgunakan, kita bisa lapor. Kita bisa lapor. Kemudian kita lapor ke Polda, kita datang ke SPKT, kemudian kita dari SPKT itu permasalahannya kan kok nggak diproses. Dari SPKT itulah ada namanya STPL, surat tanda terima lapor. Itulah jadi dasar Bro Jerry misalnya ketika udah, waduh data saya ini disalahkan, kumpulkan data-data yang misalnya saya digunakan nih sama pinjol untuk disalahgunakan, difoto. Nah, ya kan, kemudian jangan dilawan, dalam artian jangan buat sesuatu yang akhirnya juga merugikan Bro. Artinya data dikumpulkan, di capture, disimpan file-filenya itu, kemudian itu diberikan kepada pihak kepolisian, jadikan barang bukti untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, pasti kita akan proses ketika memang itu sangat yang memang udah merugikan seperti ini, pasti diproses. Yang mudah-mudahan setelah Bro jadi korban, jangan sampai ada lagi orang-orang lain yang jadi korban, gitu loh. Nah, terus untuk sementara ini kan tadi apa? Berarti kan undang-undangnya masih dalam rancangan. Berarti yang dipakai apa sekarang? Sampai sejauh ini Undang-Undang ITE. ITE ya? Ya, Undang-Undang ITE. Gitu. Undang-Undang ITE. Nah, berarti kan tadi itu udah jelas ya Bro. Maksudnya ketika data pribadi kita dipakai, misalkan kayak teman menjadikan kita penjamin, berarti kita ini bisa dianggap korban ya? Betul. Dan kita bisa melapor? Bisa melapor. Siapa saja bisa melapor ke kepolisian apabila ada hal yang memang mengganggu. Itu tugas kita, gitu loh. Silahkan dilaporkan ke Polda ataupun ke Polres, kemudian minta STPL-nya. Karena sekarang modusnya tuh lucu-lucu. Ada yang misalkan waktu itu, nggak tahu ya ini hanya sekedar memes atau benar-benar terjadi gitu ya. Jadi ada kayak cowok lagi PDKT sama cewek, tiba-tiba ngobrol segala macam. Tiba-tiba ceweknya tuh bilang ke cowok itu bilang, abang, aku minta foto selfie lah. Selfie lah si abang ini. Wih, ganteng ya bang, selfie-nya pakai KTP lah bang, KTP lah si abang ya. Dan itu kan bisa bentuk jadi ini ya jaminan pinjol ya. Betul. Dan itu jebakan Batman banget. Modus operandi itu banyak sekali. Modus operandi itu ibarat seni sebenarnya kalau kita melihat itu. Artinya seni menipu, gitu loh. Jadi kita juga di sini mempelajari bagaimana orang-orang untuk mendapatkan data itu. Nah, jadi begitu kita sudah tahu, oh caranya seperti ini, itulah yang kita pelajari, kita berikan pemahaman sama teman-teman. Harapannya teman-teman jangan sampai jadi korban, gitu loh. Jadi nanti ke depannya, walaupun kawan-kawan sudah paham, oh saya ini anak zaman sekarang nih, generasi Z nih, tapi justru malu ketika dia tidak tahu, dia menelanjangi dirinya sendiri, kasarannya gitu loh. Kan gitu. Benar. Jangan sampai kejadian seperti itu. Nah, terus juga ada nih yang kayak di Instagram baru-baru ini tuh viral juga. Jadi sebutannya apa sih gitu? Itu games kan masuknya apa, ke filter atau games. Ke games ya? Games, masuknya games. Jadi kayak silakan bertanya. Ketika orang-orang itu nanya apapun dan dia wajib jawab, misalnya gitu kan. Nah, misalnya ada orang yang nanya nama ibu kandung siapa, dia jawab. Alamat rumah di mana, dijawab. Nah, dan bahkan ada yang lebih parah ya waktu itu ya, capture isi galeri. Yang mungkin tanpa kita sadar nih ya, pertama dia udah dapet kayak
nama ibu kandung kita dari games tadi. Yap. Terus tiba-tiba kita capture galeri, kadang di situ ya yang tanpa kita sadar mungkin ada alamat rumah. Yap. Atau mungkin pas kita lagi story di meja kita ada kartu debit atau Betul. apa kan itu kan bisa Betul. dimanfaatkan semua Betul. ya. Betul. Kayak gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu modus juga. Nah, apakah aplikasi yang kayak gitu, misalkan games yang di Instagram itu bisa nggak sih pada akhirnya itu diilegalkan gitu? Mungkin nggak tuh? Sebenarnya terkait masalah hal itu kita ibaratkan pisau. Oke. Kalau pisau digunakan untuk potong bawang, berguna pisau itu untuk potong bawang. Tapi kalau pisau ini digunakan untuk bunuh orang, jangan salahkan pisaunya, salahkan orang yang menggunakan pisaunya, gitu loh. Tapi kita jangan sampai jadi orang yang menjadi korban dari pisau itu, gitu loh. Nah, jangan artinya begini, maksudnya biar teman-teman paham semuanya bahwa jangan menantang suatu permasalahan. Nah, jangan coba menantang suatu permasalahan. Kita saja yang mencoba baik dalam artian mencegah, masih ada kemungkinan bermasalah. Jangan sampai masalah-masalah tersebut ditantang. Artinya kita sudah menyampaikan seperti ini, tapi justru tidak diindahkan dan akhirnya rugi sendiri, gitu loh. Nah, kalau sudah rugi sendiri, repot. Kitanya repot, gitu. Setuju. Berarti itu dari media sosial zaman sekarang benar-benar ya kitanya harus bijak juga ya. Betul. Menggunakannya. Betul. Kayak jangan terpancing sama hal yang lagi rame, lagi seru-serunya. Kita tuh harus mikir juga gitu. Ini nanti endingnya akan seperti apa? Betul. Jangka panjangnya apakah akan menyebabkan kerugian atau enggak gitu kan? Yep. Kayak games tadi itu menurut saya tuh benar-benar kayak selain gini, di luar kita ngomong itu kesempatan buat seseorang melakukan kejahatan gitu dan kita jadi korban, norak juga sih. Sebenarnya di hal ini yang orang tidak paham sebenarnya. Mungkin Bro Jerry bilang itu norak. Norak iya. Ya kan? Tapi sebenarnya ada orang menganggap bahwa ini data nggak ada gunanya. Gitu loh. Setuju, ya, Nggak ada gunanya. Orang menganggap, wah kalau sekarang saya ngomong, wah perlindungan data pribadi gitu loh. Emang saya siapa? Bener, gitu kan? Iya. Tapi paham nggak kawan-kawan bahwa tidak ditunjuk Anda siapa, tapi bisa jadi pelaku kejahatan. Nggak harus penjahat jadi pelaku kejahatan, ngerti kan? Dalam artian tidak ada pekerjaan saya penjahat, tidak ada. Tapi kembali ke niat dan kesempatan tadi. Iya, benar. Ketika niat si penjahat ada dan kesempatan untuk mencuri data orang itu, nggak melihat kamu pejabat, nggak melihat kamu orang influencer, nggak melihat kamu ternyata orang-orang biasa, tidak melihat itu. Tapi dengan data itu mampu melakukan sebuah kejahatan apabila digunakan orang yang tidak tepat. Itu yang harus dipahami bahwa perlindungan data pribadi ini jangan sampai kita jadi orang yang, wah saya baik-baik aja kok tiba-tiba ditangkap sama polisi. Gitu loh. Loh, saya ngapain? Gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Jadi korban salah sasaran. Betul. Jangan sampai jadi orang-orang yang, Pak saya kan nggak salah. Ujung-ujungnya merepotkan diri sendiri. Dia harus membuktikan bahwa saya nggak melakukan hal itu gitu loh. Itu yang kawan-kawan harus paham bahwa jangan berpikir bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Tapi data saya berguna untuk siapa saja. Iya. Gitu loh. Benar. Data yang kita anggap nggak penting ini bisa dijadikan sesuatu lah ya. Betul. Sama mereka. Oke, berarti kan tadi kita udah bahas tuh ya tentang banyaknya orang yang kayak kurang peduli lah gitu ya, kurang peduli atau juga mungkin mereka tuh nggak paham tentang bagaimana cara melindungi data pribadinya dia. Kadang cuma ngikutin tren, ya kan? Kadang cuma pengen ngikutin apa yang lagi viral gitu. Nah, jadi kan sekarang tuh bisa dibilang agak susah nih membedakan mana hal yang dapat membocorkan data pribadi, mana yang enggak nih. Nah, menurut bro-bro yang dari STIK ini, bagaimana nih baiknya? Bagaimana caranya supaya kita tuh bisa membedakan hal tersebut, ya kan? Sama juga bagaimana bisa melindungi data pribadi kita. Gitu. Jangan sampai kecolongan lah. Gitu. Jadi cara mencegahnya agar kita terhindar dari korban cyber ini, yang pertama adalah sering up to date masalah aplikasi kita. Oke. Jadi
adanya aplikasi iOS baru atau iPhone, iOS baru kita update terus. Yang kedua, jangan menggunakan software bajakan. Selanjutnya, jangan tergoda masalah merchandise, ada tautan-tautan dari email, masalah hadiah, itu jangan pernah tergoda. Iya, itu sering banget. Paling sering itu. Sering-sering banget. Selanjutnya apa tuh masalah itu tadi yang bro-bro kasih sampaikan, masalah data pribadi, games-games itu jangan pernah tergoda yang itu. Selanjutnya yang terakhir mungkin masalah apa namanya itu? Wifi. Jadi kalau kita di ruang publik, sebaiknya kalau kita mau buka m-banking, nah, jangan pakai wifi. Oh, itu Nah, ngaruh ya? itu ngaruh. Jadi fokusnya ini bukan sekedar hanya data pribadi kita, tapi memang betul-betul pernah nggak sih ngeliat handphone kita tiba-tiba seakan-akan kok bisa di cloning isi di dalamnya itu semuanya. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu loh. Jadi hacker-hacker seperti itu. Nah, jadi data pribadi ini hanya sebagian kecil cara untuk memotong, mematahkan kesempatan itu gitu loh. Jadi kejahatan itu tidak akan ada ketika niat dan kesempatannya nggak ketemu. Tapi saya penasaran yang itu tadi tuh, yang pertama yang disebutin sama Bro Saka, harus terus mengupdate iOS. Berarti kan kalau di Android OS ya. Itu kenapa? Kenapa harus kita lakukan? Karena kan kadang ada aja tuh orang yang Males. harus update. Ya, betul. Jadi itu ada kaitannya dengan enkripsi. Jadi kenapa begitu? Coding ini akan berubah terus. Nah, jadi ketika kita mengupgrade, mengupdate aplikasi itu, jadi mungkin codingnya atau hal-hal yang sifat baru untuk memproteksi data pribadi kita dari aplikasi-aplikasi yang memang sudah terpercaya akan lebih baik, lebih terbaru gitu loh. Lebih aman ya. Lebih aman gitu. Karena biasa aplikasi-aplikasi lama itu ada bugs-bugsnya. Betul. Benar. Si penyedia aplikasinya biasa dia ini ya memperbaiki betul, terus ya. betul. Itu kan bentuk dari mereka menunjukkan integritas aplikasi mereka. Nah, kita pun akan merasa lebih baik ketika mereka sudah memperbaikin dan kita ikut di dalamnya gitu loh. Lebih aman dari aplikasi. Kemudian dari tautan tadi dibilang. Kenapa tautan? Karena banyaknya karena teman-teman pasti pernah yang namanya handphonenya itu ada kirim SMS atau kirim WhatsApp, ada link di situ. Nah, klik. Clickbait itulah yang buat kita penasaran. Nah, jadi jangan serta-merta langsung di dalam kepala itu langsung bilang ini tidak benar. Kalau bukan dari akun-akun yang memang resmi. Gitu loh, akun resmi. Di luar dari akun resmi sebaiknya jangan tergiur, jangan kepo. Untuk menghindari hal-hal itu, gitu loh. Kalau yang saya perhatikan ya di sosial media itu, cara menjebaknya itu mereka tuh ngelihat umur. Perbedaannya gini, kalau anak muda biasanya dijebak dengan situs porno biasanya. Gambar-gambar porno dikasih link, atau anak muda tuh penasaran ngeklik tuh. Betul. Tapi kalau orang tua biasanya dengan video-video azab ya kan. Betul. Video-video heboh yang ada di WhatsApp keluarga. Nyokap ibu-ibu kita lah gitu. Kadang tuh banyak juga kejadian ibu-ibu yang tiba-tiba isi ATM-nya hilang, ya kan? Betul. Isi tabungannya hilang segala macam. Nah biasanya itu gara-gara clickbait itu, klik link yang akhirnya itu apa ya sebutan malware ya? Malware. Betul. Bisa cloning data kita. Jadi harapannya dengan kita menyampaikan seperti ini, Bro Jerry, kawan-kawan yang nonton di sini semuanya bisa menyampaikan kepada orang paling terdekatnya bahwa data pribadi kita itu penting bagi orang lain. Jadi jangan sembarangan, jangan menganggap karena saya bukan siapa-siapa, saya tidak ada kepentingan soal ini. Justru data pribadi kawan-kawan masing-masing itu sangat penting bagi orang, gitu. Iya. Buat kita mungkin itu hal yang remeh. Bagi orang itu doang, itu emas bagi orang. Betul, luar biasa. Tapi pernah ada kejadian yang heboh banget nggak sih, persoalan ngeklik link itu pernah ada nggak? Ada nggak sih? Kalau paling viral itu sih di Korea Selatan ya. Mungkin di Netflix udah ada dokumenternya terbaru. Filmnya namanya Cyber Hell. Cyber Hell. Iya.
Itu jadi kayak dia di Korea Selatan itu ada tautan-tautan yang diklik oleh wanita-wanita di bawah umur 30 ke bawah. Jadi diklik, di sanalah terjadi pencurian data pribadi. Jadi si wanita itu disuruhlah di chat sama si pelaku itu, di chat, kirimkan foto tanpa busana. Dihitung 5, 4, 3, 2, 1. Kalau enggak, kita sebarkan nih foto-foto lo yang pribadi-pribadi itu. Oh, jadi maksudnya dari tautan tadi diambil datanya, seperti ditodong. Kemudian kalau kamu tidak memberikan foto yang kami minta, saya akan sebarkan semuanya. Berbahaya luar biasa. Dan itu korbannya sudah banyak banget. Banyak banget, luar biasa banyak. Pelakunya maniak kah? Jadi kenapa dia habis curi data pribadi bukan ngambil keuntungan, misal kayak isi ATM atau apa, justru mengambil foto-foto? Iya, artinya kerugian di sini yang kita maksud bukan hanya soal uang. Iya, bukan soal uang. Iya, bener, gitu loh. Bener. Ya kan? Iya. Penjahat itu bukan hanya sekedar mau ngambil uang, tidak, banyak jenisnya. Ada aja ya. Gitu loh. Jadi jangan sampai, sekali lagi jangan sampai ini jadi bahan orang untuk buat kita tidak nyaman untuk melaksanakan aktivitas kita gitu loh. Waduh, gue kemarin begini nih, gue kemarin ini nih. Itu yang digunakan orang gitu loh. Jangan sampai. Iya. Gitu. Nah, kadang ada juga kita tuh nggak sadar data kita itu bocor ke beberapa situs-situs resmi atau perusahaan-perusahaan besar. Yep. Contoh nih, kayak pas daftar Facebook, itu kan panjang tuh pertanyaannya. Karena kita malas baca, kita klik langsung tuh semua data kita ya sebebasnya mereka punya. Itu satu. Oke, kita bahas yang itu dulu aja deh. Nanti ada pertanyaan kedua. Nah, itu kira-kira gimana tuh permasalahan itu? Nah, sebenarnya seharusnya kalau kita tahu data pribadi kita ini berharga, kita harus cek semuanya. Baca gitu. tuh sepanjang-panjangnya. Seharusnya. Tapi kan masa iya karena 1-2 hal yang tidak cocok dari perjanjian itu kita nggak punya media sosial? Pasti nggak mungkin dong. Rata-rata bahkan saya pribadi pun, ya kan, kadang hanya membaca sebagian. Oke, I agree, ya kan, saya ikut, saya main sama teman-teman. Karena media sosial kan pada dasarnya kan itu untuk aktualisasi pribadi saya. Happy saya, salah satu bentuk happy saya bermain di media sosial, kan begitu. Tapi konten-konten yang kita sebar jangan sampai digunakan orang yang tidak bertanggung jawab itu loh. Jadi bukan platformnya, tapi kepada orang-orang yang di luar dari platform yang menggunakan data itu. Ya, tapi si platformnya termasuk melanggar gak sih? Enggak. Karena kita udah setuju. Balik ke dasar lagi, jangan salahkan pisaunya. Iya, benar. Gitu loh. Aduh, wah. Kembali ke orang yang menggunakannya, gitu loh. Sama kayak saya sebagai polisi misalnya. Saya punya pistol misalnya. Nah, ketika pistol saya gunakan untuk sebagai polisi, mulia ini pistol. Iya, oke. Tapi ternyata digunakan sama teroris. Iya. Itu loh maksudnya. Terus nggak boleh dong produksi senjata. Kan nggak benar gitu dong. Benar, iya. Ya kan, tapi kepada penggunaannya. Nah, gitu. Berarti sebenarnya dari kita sendiri pun gila itu gimana ya? Tipis banget nih. Betul. Berarti semakin kesini semakin susah dong ya sebenarnya menjaga data pribadi ini. Tidak susah kalau kita tahu dasar apa sih data pribadi itu. Oke. Kita tahu, oh sebelum saya melakukan posting saya berpikir gitu loh. Oh ini data pribadi atau bukan? Oke. Gitu loh. Kalau ternyata ini data pribadi, sebaiknya jangan. Gitu loh. Tapi memang media sosial tidak menyebarkan data pribadi, ada. Gitu loh. Tapi data pribadi yang bersifat signifikan seperti nomor kartu ATM misalnya, kemudian kita yang selalu posting tanpa kita sadarin ada nomor-nomor atau ada tempat-tempat yang spesifik yang justru akan dimanfaatkan oleh orang itu sebenarnya. Gitu loh. Bukan dilarang bermedia sosial, tapi cerdaslah bermedia sosial. Gitu loh. Dengan kita sampaikan masalah perlindungan data pribadi, artinya media sosial itu kita sudah punya pagar. Oh, saya tidak boleh lagi sembarangan. Saya tidak boleh lagi menyebarkan atau ikut tren yang justru merugikan saya pribadi. Atau saya ikut mengklik satu link yang sebenarnya itu adalah clickbait yang justru merugikan saya. Saya tahu di
tempat saya tempat ngopi, oh ada wifi. Ketika saya mau transfer, saya pakai wifi. Sebaiknya jangan. Itu hal-hal yang paling dasar yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir. Gitu. Jangan sampai data-data kita itu diambil semuanya dan balik lagi ke dasar ke yang tadi awal bahwa itu digunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Tapi kalau untuk yang pas kita daftar ngeklik Facebook segala macam gimana tuh ya? Itu udah jadi hak mereka. Mudah-mudahan ya tidak diapa-apain gitu ya. Susah juga Susah juga kita gitu loh. Itu udah di luar kontrol hukum negara Gitu. kita karena itu dari Betul. luar. Sudah gitu. dari luar. Jadi terkait masalah platform-platform atau misalnya perusahaan-perusahaan itu sebenarnya kan itu adalah bentuk kebocoran data pribadi sebenarnya. Mungkin ada orang yang memang menjual data kita kepada salah satu perusahaan, kemudian perusahaan itu menggunakan data itu untuk menghubungin kita. Itu adalah salah satu bentuk kebocoran pribadi. Sebaiknya diabaikan. Ya, Tapi kalau memang informatif silahkan. Kan gitu. Tapi balik lagi cross check. Tapi ternyata memang sudah mengganggu, sudah memang yang sifatnya mengancam, silahkan laporkan. Kemudian kita akan lihat itu apakah memang tindak pidana atau tidak. Jika memang tindak pidana, kita akan lakukan penyidikan lebih lanjut. Nah, gimana tuh? Kira-kira bisa nggak tuh, bro? Kayak nomor itu akhirnya di tracking, terus orangnya ditangkap lah gitu. Oh bisa dong. Itu udah sering banget gitu loh. Dan bukan hanya sekali dua kali. Dan itu salah satu yang dilakukan dari Direktorat Cyber untuk menangani hal-hal ini, gitu loh. Tapi kembali lagi ke kita, mau nggak jadi korban itu? Nah, sebaiknya cross check lagi ketika SMS itu, pernah nggak sih kita ikut undian? Kalau nggak mungkin dong. Iya. Ya kan? Dan kemudian kita pribadi juga harus melihat, jangan tergiur hal-hal yang begitu. Nggak mungkin dong udah dapat duit dengan cara seperti itu kan nggak mungkin. Kita pakai nalar kita dong. Kita kan orang-orang pintar. Jadi jangan sampai hal-hal yang sifatnya ajakan-ajakan atau tipuan-tipuan kosong seperti itu gampang banget ketipu sama kita gitu loh. Iya. Gitu sih. Ya, tapi makin menjamur ya. Maksudnya mungkin salah satu faktor dia menjamur mungkin kayak mikirnya kalau udah ditransfer sama korban nggak bakal dilapor juga, atau mungkin nggak bakal ketemu juga, siapa tinggal buang nomor. Ya. Tapi sekarang untuk nomor handphone kan udah harus pakai Betul. data Betul. asli kan? Betul, harus seperti itu. Jadi kita tahu operator-operator juga, operator besar juga terus memperbaiki, terus menjaga sebagai bentuk dia menjaga customernya, gitu loh. Ya kan, jadi pakai data KTP, data KK, gitu loh. Nah, jangan sampai data kita itu bocor, kemudian dijadikan nomor untuk melakukan tindak pidana. Iya. Gitu loh, Benar. paham kan? Iya, paham. Kita pikir, wah apa sih kartu KTP, apa sih data-data yang sebenarnya kita anggap nggak ada gunanya. Ternyata itu digunakan sama orang itu tadi. Iya. Untuk melakukan SMS penipuan itu tadi. Penipuan. Benar. Gitu. Jangan sampai kayak begitu. Iya. Oke. Salah satu yang ngeri juga ya, maksudnya kayak misal kayak kita ke hotel-hotel. Sekarang kan hotel kelasnya banyak banget, dari yang bintang sampai ke yang murah-murah banyak sekarang. Biasanya kan diminta KTP di foto tuh. Betul. Itu bisa nggak sih? Sebenarnya bisa. Sebenarnya aja ya? bisa disalahgunakan. Gitu loh. Artinya kebocoran data pribadi ini sangat masif sebenarnya. Dan sangat mungkin digunakan oleh orang. Gitu loh. Nah, jadi jangan sampai kita memperbesar kemasifan itu sebenarnya gitu loh. Jadi harapannya dengan kita harapan dengan RUU PDP ini dipercepat, kemudian bisa menjaga kita sebagai masyarakat Indonesia untuk lebih hati-hati, kemudian lebih nyaman dalam bersosial media, dalam dalam kita berdunia maya gitu loh, karena kan fokusnya ke dunia maya ya, ya kan, fokusnya seperti itu, jadi kita juga lebih nyaman dalam melaksanakan aktivitas gitu sih sebenarnya bro. Siap. Gila. Ini makin kesini nih jujur rasa pengen rasa lebih hati-hatinya tuh semakin besar. Harus. Tapi justru juga takut juga gitu ya, maksudnya sekarang kayaknya untuk menjaga ini bisa dibilang agak ribet ya bro ya. Kalau kitanya nggak
Maksudnya kalau kita nggak bener-bener fokus, nggak ngeh sama Betul. apa yang kita lakuin, Betul. bocor aja tiba-tiba. Betul. Makanya saya bilang harapannya setelah nonton ini teman-teman bisa lebih mengerti, lebih paham, lebih berhati-hati. Jadi bisa menyebarkan kepada orang terdekat, keluarga, abang, adik bahwa data pribadi kita itu penting. Sebelum bahasan ini mungkin kita merasa nggak penting, tapi setelah ini, oh ternyata bahaya. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman setelah nonton ini harapannya bisa kita sama-sama menjaga data pribadi kita. Dari kita untuk kita. Oke, geng, gue pikir ini penjelasannya udah bener-bener lengkap banget, ya kan? Dari mulai pencegahannya, terus juga dampaknya apa gitu ya. Dari hal yang kita anggap tadinya, oh ini sepele doang, tahu-taunya justru kita yang terjerumus, yang ya kita nggak pernah ngelakuin hal-hal negatif yang berbau kriminal, tiba-tiba kita yang jadi pelakunya gitu ya. Kalau misalkan jadi korban ya nggak apa-apa lah, kita tahu alurnya gitu. Oh ini yang terjadi sama gue. Tapi kalau misalkan jadi pelaku tanpa kita melakukan tindakan kriminal tersebut, itu kan zonk banget. Cuma gara-gara kita lengah dalam menjaga data pribadi kita gitu. Nah semoga dengan adanya video ini teman-teman semua bisa belajar, bisa paham, mengerti bagaimana cara menjaga data pribadi. Karena apa yang udah dijelaskan oleh Bro Michael, Bro Saka dari STIK ini, ya kan, semuanya itu tujuannya untuk teman-teman juga. Jadi bukan buat kita doang gitu. Jadi buat teman-teman semua supaya data kalian lebih aman, hidup kalian lebih nyaman gitu. Oke, thank you banget Siap, terima kasih atas edukasinya. Ini benar-benar berharga banget karena mungkin apa yang kita obrolin sekarang tuh ini sesuatu yang selama ini dianggap sepele oleh teman-teman, apalagi anak-anak milenial Gen Z gitu ya, Gen Z ya. Karena terlalu gampang, ngeklik aja, masukin aja datanya, tahu-tahu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih banget yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Kamar Kiri.